Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke video pembelajaran ya. Sekarang udah masuk ke pertemuan 3 gitu ya. Dimana pertemuan 2 kemarin kita udah membahas banyak ya tentang apa itu CI dan juga struktur filenya gitu ya. Nah, yang sekarang kita akan mengkerucut gitu ya, akan membahas tentang eh, poin utama ya yang kita nanti akan berhubungan langsung dengan ini ya, yaitu ada model, view dan juga controller gitu ya. Nah, ini model view controller ini adalah merupakan kunci utama dalam menggunakan framework kode igniter gitu ya. Kalau misalkan kita membuat website yang menggunakan framework CI, berarti kita tidak lepas dengan MPC ini yang ketiganya gitu ya. Nah, di sini ada pengertiannya gitu ya, pengertian dari MPC tersebut gitu ya. Nah, di mana di sini ya ada konsep dibagi menjadi 3 katanya ya. Yang pertama itu adalah model ya. Nah, di mana model itu adalah eh yang mempresentasikan ya ataupun juga memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasinya. Di mana berarti kita kalau misalkan user gak bisa langsung ke modelnya, gak bisa langsung ke database-nya, berarti langsung digunakannya di model gitu ya. Nah, juga model dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengelolaan atau manipulasi database. Seperti misalnya mengambil data dari database, menginput, dan pengolahan data. Ya. Nah, disimpannya di mana? Kalau misalkan untuk model ini ya, berarti ada di folder application, ada di model gitu ya. Nanti simpan semua ya codingan yang model kita di folder model ya. Ya, yang selanjutnya itu adalah view. Ya, view itu yang berhubungan untuk user interface ya. Jadi tampilan-tampilan ya. Nanti tampilan-tampilan web designer kita ngodingnya di sini gitu ya. View merupakan bagian menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user yang dikumpulkan pada view untuk memisahkan dengan kontrol dan model gitu ya. Sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website ya. Yang selanjutnya itu adalah controller ya. Kalau misalkan controller ini untuk menghubungkan antara view tadi yang user ya untuk user interface ya ke database yaitu adalah model. Nah, itu kegunaan untuk controller. Nah, ini ada contoh dari model, bentuk umum dari model ya. Itu adalah kelas, nama modelnya apa, dia extend ke CI model. Terus di badan kelasnya apa gitu. Kalau misalkan kalian ingin mengkonstruktor kelas CI gitu ya, pada konstruktor kelas model yang didefinisikan, maka tulisnya seperti ini ya. Kelas, nama model kalian apa ya, extend CI model ya dalam buka kurung ya. Ada di sini ada function construct ya, memanggil construct kelas CI model. Nah, dipanggil di sini ya. Di sini ada parent construct gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Latihan 1 ya. Kelas latihan 1. Nah, ini untuk di controller ya. Public function index ya. Jadi kalau misalkan untuk public function index ini berarti tampilan awalnya dari latihan 1 ini adalah ini ya. Kita gak ambil parameter lain lagi. Klik kita di URL ketiknya latihan 1, tampilnya adalah yang pertama ini. Selamat datang, selamat belajar web programming 1 gitu ya. Coba ya. Kita ketik ini nih localhost rental mobil index.php latihan 1. Index.php latihan 1 ya. Nah, selamat datang, selamat belajar web programming 1. Cara nulisnya gimana ya?
Oke, kita Oke, kita cari yang latihan 1 gitu ya. Saya udah bikin ya, untuk yang latihan satunya seperti ini ya. Nah, kalian bikin ya di controller ya tentunya gitu ya. Bikin kelas namanya latihan 1 ya di extend ke CI controller. Terus dalam functionnya yaitu adalah selamat datang, selamat belajar web programming 1 ya. Ketika kita mengetik ya latihan 1, maka otomatis dia akan masuk ke sini ya, ke indeksnya. Oke, tampilannya adalah seperti ini. Yang selanjutnya itu ada contoh menggunakan controller dan model gitu ya. Nah, kita buat ya modelnya dulu gitu ya. Kita buat modelnya di mana? Di application model. Kalau misalkan kalian mau bikin model ya, tadi juga kalau misalkan kalian mau bikin controller, tinggal klik kanan aja ya. Terus di sini klik kanan, terus new file ya. Namanya apa? Misalkan tadi kan latihan 1. Latihan latihan 1.php gitu ya, karena kan udah ada kan ya. Nah, di sini nanti kalau misalkan udah ada tinggal kalian nulis aja yang ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita kan akan menggunakan controller dan modelnya. Berarti kita akan membuka modelnya gitu ya. Akan membuat modelnya ya. Nah, di sini model latihan 1. Berarti kalian kalau yang belum ada klik kanan ya, new file, namanya ini model 1.php gitu ya. Nah, di sini ada kalian bikin kelasnya itu adalah model latihan 1 extend model gitu ya. Nah, di sini kita bikin variabelnya yaitu public ya, nilai 1, nilai 2 dan hasil. Berarti kita bikin 3 variabel gitu ya. Kalau misalkan kalian lupa lagi, variabel itu untuk menampung sebuah nilai gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah function penjumlahan. Nil 1 ya sama dengan kosong, nil 2 juga sama dengan kosong. Nanti ini adalah inputan ya. Kalau misalkan di URL kita akan berapa, ini kan ini URL ya. Yang berapapun jumlah yang diinputnya nanti akan tampil gitu ya. Nah, di sini nilai 1 yang di atas sama dengan nil 1 yang di URL nanti yang diketikkan nama kita nih. Nil 2 adalah sama dengan nilai yang diinputkan di URL nilai yang kedua ya. Hasil ada penjumlahan dari nilai 1 dan juga nilai 2. Tulisannya seperti ini pakai this ya. Oke. Ketika kita udah bikin modelnya ya. Yang selanjutnya adalah ubah kontrol latihan 1 yang sebelumnya sudah dibuat sehingga menjadi seperti berikut. Nah, yang selanjutnya kita akan bikin function kembali ya di controller. Nah, kita kan tadi udah bikin kelasnya ya. Nah, yang selanjutnya kita bikin function penjumlahan ya. Penjumlahan ketika kita mau masukkan di URL nanti ya, berupa input berupa berapa aja nilainya. Nah, dia akan mengload ya, membawa model ya, model latihan 1 yang kita udah bikin tadi gitu ya. Kita tampung di sini nilai-nilainya ya, dan akan tampil ya. Nah, seperti ini. Dikarenakan yang punya saya udah tampil di sini gitu ya.
Kalau misalkan belum, nanti langsung di echo gitu ya. Coba kita echo aja dulu dah, biar kita bisa membuktikan. Berapa N? 1 ya. Ditambah N2 berarti ya. Sama dengan titik hasil. Oke, seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita akan klik ini URL-nya ya. 2 sama dan 6. Latihan 1, 2, 6. Latihan 1, 2. Oh, namanya penjumlahan belum. Latihan 1. Tadi kan ada di function penjumlahan ya. Nah, dan ada error di controller 1 line 20 karena kita udah menggunakan yang versi inputannya ya. Mana di controller 1 latihan? Oh ini. Oh ini ada yang errornya nih. Bentar. Iya ini echo hasil penjumlahan dari titik N1 titik sama dengan oh hasilnya baru nih. Iya iya benar. This model latihan 1 ini langsung hasil. Nah yang ini juga bentar dulu ya. Harusnya ini nampung dulu hasil karena hasilnya belum dideklarasikan gitu ya. Jadi dia bingung. Latihan 1 jumlah N1 koma N2. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang merah berarti tidak ada error ya, karena tadi ada yang merah. Kita coba refresh. Oke, berhasil ya. Misalkan kita ubah ya. Nah, dia akan otomatis di sini. Oke. Yang selanjutnya kita akan bikin view-nya ya. Namanya view latihan.php gitu ya. Kita akan masuk ke folder view ya. Di sini berarti klik kanan sama kalian ya, new file ya seperti biasa. Namanya adalah ini view latihan.php ya. Nah, saya udah buat ya. Latihan 1 ya seperti biasa ini tag untuk HTML ya. Nanti di sini kita akan inputan ya, nilai 1 yang diinput, nilai 2 ya. Dan
hasilnya berapa gitu ya. Oke, ketika udah ya, kita akan mengubah controller ya yang tadi gitu ya. Nah, jadi seperti yang awal tadi. Masuk lagi controllernya ke latihan 1, berarti ini dihidupkan kembali ya. Karena mau dipakai ya. Ini dimatikan karena tadi latihan yang langsung dari URL gitu ya. Ini dimatikan, ini dihidupkan. Oke. Terus simpan. Ya, perubahannya seperti ini gitu ya. Setelah itu ya, kita akan coba langsung ke latihan 1 penjumlahan 26 ya. Kita akan coba ini. Nah, ya. Ini kita udah menggunakan view gitu ya. Jadi udah ada MPC-nya, udah ada modelnya, ada view-nya, udah ada controllernya gitu ya. Kalau misalkan yang tadi itu kan nggak ada view ya, langsung hasilnya itu diliatin di controller ya. Kalau sekarang nggak, kita akan yang sekarang ini dia mengembalikan hasilnya ke view gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita kalau misalkan mau menentukan untuk controller di standar ya, defaultnya ya, yang ada di CI itu di mana ya. Kita bisa ke rootsnya ya, ada di config ya, application config dari ini. Oke, kita coba cek ya. Untuk yang kemarin juga udah kita jelaskan ya. Ada di mana dan juga kalau misalkan mau ngubahnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada. Nah, ini kan udah diganti ya autentifikasi. Kalau misalkan yang belum digantikan ini menjadi welcome gitu ya. Seperti bawaannya gitu ya. Oke. Yang selanjutnya itu ada menghilangkan indeks pada kode igniter ya. Kita masuk ke caranya ada buka config yang terletak di application config. Nah, cari config index page gitu ya. Ini config. Nah, kalian bisa ngilanginnya di sini ya. Kan tadinya index.php di sini tuh ya. Index.php. Yang kita kan hapus aja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misal yang selanjutnya itu kita akan bikin HT aksesnya. Ya. HT akses disimpannya yaitu di luar gitu ya. Setelah menghapus indeks, selanjutnya adalah membuat file HT akses ini. Jadi file HT akses ini untuk memanipulasi folder gitu ya. Ada di file rental mobil HT akses. Kita coba cek. Ada di luar. Nah, ada di sini ya. Di luar aja. Kalian diklik mobil ini atau misalkan di apa namanya? Sini nih. New file titik data akses, tulis ini gitu ya. Oke. Yang selanjutnya yang tadinya ada ini URL ini ya. Kita kalau misalnya ngetik ini sekarang sudah boleh gitu ya. Tanpa indeks. Tanpa index.php. Apa ini gitu ya. Nah, akan tampil ya. Kalau misalkan belum dihapus, nanti tidak akan tampil, akan error gitu atau not found gitu ya. Jadi indeksnya kita sekarang udah dihilangkan. Oke, ini adalah apa namanya ya? Secara umum gitu ya. Model itu apa, kontrol apa gitu ya. Kalau misalkan model itu yang intinya adalah untuk database gitu ya. Kalau misalkan untuk view itu untuk tampilannya dan untuk kalau misalkan controller itu untuk menghubungkan antara view dan juga model gitu.
Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba parsing data ya, mengirimkan nilai dari controller ke view gitu ya. Ya, kita bikin sebuah view baru yang namanya view POM mata kuliah ya. Seperti biasa ya, kita buka application, cari view ya. Di sini klik kanan new file ya. Namanya view data mata kuliah ya. Nah, ini adalah tampilan dari view data mata kuliah ya, codingannya ya. Nah, ini seperti biasa ya, HTML biasa. Ini untuk titelnya, ini dalam bodinya, ini menggunakan tabel. Ada tampil data mata kuliah, kode mata kuliah ya. Seperti biasa. Nah, nanti ini untuk ketika kita ngeklik kembali dia akan masuk lagi ke mata kuliah gitu ya, menggunakan base URL. Nah, ini mata kuliah ini adalah yang kelas yang ada di controller gitu ya. Dia akan baca ini. Oh, ini dulu. Maaf ya, ini dulu yang kita bikin ini dulu ya, untuk menginputkan mata kuliahnya ya. Nah, ketika kita klik action gitu ya, mungkin di sini ada submit. Nah, ini akan masuk ke sini ke controllernya, itu mata kuliah itu kecetak gitu ya. Nanti view-nya ini ya untuk menampilkan datanya. Nah, gitu seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kita bikin controllernya ya. Nah, yang tadi ya, controller ketika kita mengklik ini nih, mata kuliah cetak gitu ya. Ya, kita bikin namanya kelas mata kuliah. Nah, di sini kan sama tuh ya. Mata kuliah cetak gitu kan ya. Nanti berarti ada function namanya cetak gitu ya, mata kuliah. Mata controller bikin klik kanan ya, klik kanan new file namanya mata kuliah gitu ya. Nah, di sini kita bikin indeksnya, dia masuk ke POM mata kuliah ya. Ini untuk tampilannya, untuk menginputkan ya, yang tadi. Nah, yang ini dia untuk yang ini nih, untuk menginputkan ya. Ketika kita masuk ke cetak, dia masuk ke sini membawa parsing data ya. Dia membawa kode, nama dan juga SKS ya. Ininya post karena dia mengirimkan. Kalau misalkan mengambil kan dia get. Ya. Setelah itu di parsing data dia akan dikembalikan ke, dia akan dituju ke ini ya, dilemparkan ke view data mata kuliah ya. Ini view data mata kuliah. Nah, akan dimasukkan ke sini. Seperti itu. Kita kan udah bikin ya tadi ya. Semuanya. Ini untuk yang cetaknya ya. Ini untuk yang tadi, yang di awal saya tadi udah liatin ya. Untuk yang view-nya yang hasil dari inputan kita gitu ya. Nah, kita coba cek ya. Namanya mata kuliah. Nah, ketika kita menuliskan di sini kelas indeksnya mata kuliah, kelasnya. Ini tampilannya ya. Ini adalah tampilan dari sini ya, POM data mata kuliah ya. POM input data mata kuliah, POM input data mata kuliah. Ya, kita masukkan coba 323 terus web 2 misalnya ya.
SKS-nya berapa, misalnya 4 ya. Nah, ketika kita submit ya, dia akan masuk ke yang tampil data mata kuliah. Nah, masuk ke sini. Ya, di ini kan parsing gitu ya. Nah, dia coba lihat di URL-nya di sini. Ini ada cetak gitu ya. Dia masuk ke function cetak. Ketika kembali lagi, dia akan masuk ke mata kuliah lagi. Ada di bawah tuh. Mata kuliah. Ya, seperti itu. Oke. Oke, untuk pertemuan 3 ya dicukupkan sekian ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham ya tentang apa itu MPC, terus tadi kita udah menampilkan di controller, kita udah menggunakan controller dan model, dan yang terakhir kita menggunakan controller model dan view-nya, udah menggunakan ketiga-tiganya. Yang terakhir ya, yang barusan kita udah belajar tentang parsing data atau mengirimkan data menggunakan POS gitu ya. Oke, sekian dari saya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Nurul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.